Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen konflik dalam organisasi yang beranggota 4 orang, yaitu Hendy Saputra, Ridah Ramayani, Windia Deviana, dan saya sendiri Siti Nurfaiza. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian konflik dalam organisasi. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Konflik merupakan bagian dari menjadi manusia dan bagian dari sosial, budaya, dan profesionalitas seseorang. Ada beberapa pendapat menurut ahli. Yang pertama yaitu Stoner dan Wanker 1986 yang berpendapat bahwa konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas atau aktivitas-aktivitas pekerjaan, dan karena bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai, atau persepsi yang berbeda. Sedangkan menurut Aldag RJ berpendapat bahwa konflik sebagai ketidaksepahaman antara dua atau lebih individu atau kelompok sebagai akibat dari usaha kelompok lainnya yang mengganggu pencapaian tujuan. Dengan dua kata lain, konflik timbul karena satu pihak mencoba untuk merintangi, mengganggu pihak lain dalam usahanya mencapai suatu tujuan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk konflik dalam organisasi menurut Suekanto 1981. A. Konflik pribadi. Konflik pribadi ini yaitu konflik yang terjadi antara dua individu karena perbedaan pandangan. B. Konflik rasial. Konflik ini yaitu konflik perbedaan ras. C. Konflik antar kelas-kelas sosial. Konflik ini yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. D. Konflik politik antar golongan-golongan masyarakat. Yang dimaksud di sini konflik ini yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politik yang berbeda antar seseorang atau kelompok, misalnya demokrasi. E. Konflik berskala internasional antar negara. Yang dimaksud di sini konflik tentang pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan. Dan menurut Polak 1982, konflik antar kelompok ini konflik di antara dua kelompok yang terkait pencapaian atas tujuan yang berbeda. Yang B. Konflik inter dalam kelompok. Maksudnya di sini yaitu konflik ini terjadi antara seseorang dengan kelompok. Dan yang C. Konflik antar individu untuk mempertahankan hak dan kekayaan. Konflik ini sering terjadi di dalam suatu organisasi untuk mempertahankan hak dan kekayaan yang ingin dicapai. Baiklah, selanjutnya mengkompromikan, yaitu penyelesaian konflik dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik, sehingga kemudian menghasilkan solusi atau jalan tengah atas konflik yang sama-sama memuaskan. Maksudnya di sini adalah menyelesaikan masalah dengan musyawarah dengan menghadirkan pihak ketiga agar dapat menyelesaikan masalah dan mendapatkan hasil solusi yang terbaik. Baiklah, saya di sini Windia Deviana akan melanjutkan penjelasan dari Ridah Ramayani tentang penanganan konflik dalam kinerja. Di sini saya akan membahas tentang hubungan konflik organisasi dengan kinerja. Konflik dan kinerja memiliki hubungan yang sangat erat, tetapi bukan merupakan kondisi sebab dan akibat. Tingkat kinerja seseorang dapat meningkat atau menurun akibat adanya konflik organisasi. Hal tersebut tergantung dari sejauh mana persepsi pihak yang terkait. Di sisi lain, tidak semua pihak yang memiliki kinerja baik bebas dari konflik. Menurut Indriatni, untuk mengetahui bagaimana konflik dapat mempengaruhi kinerja, maka dapat dilihat dari jenis konfliknya. Yang pertama yaitu jenis konflik fungsional, yang kedua difungsional. Kedua konflik tersebut, yang pertama yaitu konflik fungsional ini bersifat konstruktif, artinya dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil. Selanjutnya ada konflik disfungsional.
Konflik ini terjadi karena adanya salah satu pihak yang tidak melakukan fungsi sebagaimana yang seharusnya, akan menghambat aktivitas secara keseluruhan. Dengan kata lain, konflik ini akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian penyelesaian konflik terkait hubungan antara pemimpin dengan karyawan serta karyawan dengan karyawan. Yaitu yang pertama ada penyelesaian konflik antara pemimpin dengan karyawan. Kemudian penyelesaian konflik antara karyawan dan karyawan. Kedua, penyelesaian itu merupakan penyelesaian konflik terkait hubungan antara karyawan dan pemimpin. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Hendy Saputra, yang dimana di sini dia akan membahas tentang contoh kasus manajemen konflik dalam organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Windia Deviana. Contoh kasus manajemen konflik dalam organisasi. Konflik pemimpin dalam sebuah perusahaan sering terjadi kerana adanya saling berpendapat dan berbeza arah tujuannya dengan anggota. Karena sering adanya adu berpendapat, maka terjadilah suatu perpecahan yang tidak diinginkan. Karena keegoisan yang ada di diri kita, biasanya para pemimpin diharapkan untuk bisa memimpin suatu organisasi dan bisa memegang tanggungjawab yang sangat besar dan bisa mengatasi semua masalah yang ada di dalam organisasi perusahaan tersebut, serta dapat turun tangan dalam penyelesaian. Demi bisa mencairkan dan menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di suatu perusahaan tersebut, pemimpin bukan saja mengatur tetapi harus bisa membina anggota agar menjadi satu untuk mencapai suatu tujuan.